Pak Saman, kita mau tanya, ini kok anggurnya bikin gatal ya? Saya sama suami saya semalam tenggorokannya jadi kering abis makan buah anggur kamu. Bukan cuma saya loh, beberapa orang juga mulai ngeluh. Kamu pakai apa sih di anggur kamu? Aduh, Bu Tati, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Itu mah mungkin cuma sugesti aja. Anggur saya kan masih yang terbaik di pasar ini. Nggak mungkin ada masalah sama kualitasnya. Udah banyak kok yang beli dan gak ngeluh apa-apa tuh. Pak Saman, ini anggur kamu kok makin lama makin berkilau aja ya. Lihat tuh, kayak kaca, mengkilap banget. Ah, Bu Tati, ini hasil panen terbaik. Anggurnya saya jaga baik-baik, saya rawat, dan saya besarkan seperti anak sendiri. Makanya, anggur Muscat saya ini nggak cuma enak dipandang, tapi juga paling manis. Saya jamin deh, Bu, Ibu nggak bakalan nyesel kalau beli sekarang. Ya udah deh Pak Saman, saya mau ya 1 kilo. Harganya masih sama kan, 100.000 per kilonya. Ini uangnya. Ini Bu anggurnya. Pak Saman, kemarin saya makan buah anggur yang saya beli dari sini. Kok tiba-tiba tenggorokan saya jadi gatel-gatel? Ini anggurnya beneran aman kan? Ah, Bu Jum, jangan seuzon dulu. Gatal-gatal itu mungkin kebetulan aja. Bisa jadi ibu sensitif sama kulit buahnya. Anggur Muscat itu kadang-kadang memang ada sedikit pahitnya. Itu mah hal wajar, Bu. Terus kalau soal kualitas, anggur saya ini udah nggak diragukan. Udah terkenal di sini. Kalau anggur saya ini yang paling terbaik. Pahit, bukannya anggur Muscat itu biasanya manis banget ya? Jangan-jangan ini ada yang beda nih. Saya pernah dengar ada yang menyemprotkan anggurnya pakai bahan kimia biar mengkilat dan gak cepet busuk. Oh, Bu Tati jangan khawatir. Anggur saya ini alami kok. Memang anggur Muscat punya keunikan di kulitnya. Ada kilau alami yang bikin manis juga karena perawatannya ekstra. Lagi pula, kalau saya sampai pakai bahan kimia, mana mungkin saya masih punya langganan kayak ibu-ibu ini. Tapi kok rasanya beda ya dari yang dulu saya beli. Dulu lebih manis, sekarang kayak agak aneh rasanya. Jangan-jangan ini udah mulai busuk, tapi dipakein bahan kimia biar lebih mengkilap dan kelihatan seger lagi kan? Wah, Bu Jum, saya nggak akan jual yang busuk. Setiap hari anggur yang saya taruh di lapak ini udah saya pilih yang terbaik. Kalau ibu ngerasa ada yang kurang, mungkin cuma perasaan aja. Lagian, buah itu kan sifatnya alami. Kadang rasanya bisa berubah tergantung cuaca pas panennya. Ya udah deh Pak Saman, saya ambil setengah kilo aja buat ngetes lagi. Tapi kalau besok-besok tenggorokan saya gatel lagi, bisa-bisa saya kapok nih beli anggur dari sini. Tenang aja Bu Jum, saya yakin yang ini nggak akan bikin gatel. Dijamin manis, enak, dan segar. Kalau ada apa-apa, ibu bisa langsung datang lagi ke sini aja. Nah, kalau udah dicampur gini, tinggal aku semprotin ke buah anggurnya. Berkat cairan kimia ini, aku jadi untung banyak. Hahaha. Pak, ini tehnya. Waduh, makasih ya Bu. Pak, nggak baik minum sambil berdiri. Sini duduk, Pak. Pak, kamu yakin pupuk ini aman? Jangan-jangan ini yang bikin pembeli ngeluh kemarin. Si Bu Jung kan katanya tenggorokannya gatal-gatal abis makan anggur kita. Ah, udah, nggak usah khawatir Bu. Ini cuma bikin anggurnya kelihatan lebih segar dan lebih cepat matang. Biar kelihatan menarik di mata pembeli, mereka nggak bakal tahu kok. Tapi aku dengar dari tetangga, pupuk yang dicampur sama cairan kimia kayak gitu nggak aman, Pak. Aku takut kalau ada masalah, nanti kita sendiri yang repot. Yang ada nanti bukannya untung, malah buntung. Udahlah Bu, kamu tuh terlalu banyak mikir yang enggak. Ini udah aku pakai lama dan lihat, kita baik-baik aja kan? Lagian anggur ini yang bikin kita bisa hidup enak sekarang. Kamu mau kita kembali susah kayak dulu? Bukan soal itu, Pak. Aku cuma takut kalau perbuatan curang kamu ini bawa bencana. Tadi siang aja, aku lihat Bu Tati juga mulai curiga sama anggur yang kita jual. Apa kita nggak bisa cari cara lain yang lebih aman? Kamu nggak ngerti ya, dunia usaha itu keras. Gak bisa cuma ngandelin cara biasa. Semua orang juga pakai trik buat bertahan. Kalau kita nggak kayak gini, bisa-bisa anggur kita kalah sama yang lain. Jangan bikin ribet dah. Tapi Pak, kalau ada yang salah, kita juga yang bakal kena getahnya. Kita nggak bisa terus-terusan ngandelin bahan kimia kayak gitu. Kalau suatu hari orang-orang tahu, keselamatan kita bisa terancam, Pak. Udahlah Bu, berapa kali Bapak harus bilang sama Ibu, orang-orang gak akan tahu. Dan kalaupun tahu, nanti kita cari cara lain. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Anggur kita laku, kita untung, itu yang penting.
Saman, saya heran deh. Anggur kamu kok nggak pernah kelihatan layu ya? Padahal saya aja baru sore begini udah mulai kecoklatan. Nih, lihat nih, layu semua. Hahaha. Wah, itu sih rahasia dagang, Pak. Yang pasti anggur saya itu pakai metode perawatan khusus. Perawatan khusus apaan? Jangan-jangan kamu pakai yang aneh-aneh ya Pak Saman. Soalnya saya aja dirawat tiap hari, disiram, dijaga, tapi tetap aja nggak bisa sekinclong anggur kamu. Ah, padahalan terlalu curigaan. Nggak ada yang aneh kok. Ini cuma soal trik perawatan aja. Kalau ada yang salah sama buah saya, pembeli pasti udah pada protes dari dulu, ya kan? Hehehe, iya sih, sampai sekarang gak ada pembeli yang ngeluh. Tapi ya saya tetap heran, anggur kamu kok awet banget, nggak pernah kelihatan jelek. Jangan sampai nanti ada masalah aja. Dengar-dengar sih ada yang pakai cairan supaya buah kelihatan lebih segar. Aduh, padahalan nggak usah dengerin gosip begituan. Saya dagang udah lama, jadi saya sudah berpengalaman dan tahu gimana ngerawat buah biar tetap bagus. Yang penting pembeli puas, buah saya laku dan nggak ada masalah. Nah itu dia. Tapi jangan sampai gara-gara perawatan khusus itu nanti ada apa-apa ya Pak. Saya sih percaya sama Pak Saman, cuma ya tetap aja aneh. Udah deh, gak usah khawatir. Ini semua alami, Pak. Saya jamin anggur saya ini kualitas unggulan, beda sama yang lain. Gak mungkin ada yang salah. Lagian kalau saya main-main, dagangan saya gak mungkin seramai ini dong. Ya udah aja deh, semoga aja gitu. Saya cuma khawatir aja, kadang kita nggak tahu apa yang bisa kejadian di masa depan kan. Iya, tapi saya yakin gak bakal ada yang salah. Usaha saya lancar, anggur selalu habis, semua baik-baik aja. Kalau ada apa-apa, padahalan bakal jadi yang pertama tahu. Bu, kemarin aku makan anggur itu, kok rasanya aneh ya. Lidahku kayak kebas, terus tenggorokanku gatal-gatal, bener-bener gak nyaman. Serius Pak, jangan-jangan bener kata Bu Jum. Dia juga bilang begitu kemarin. Tenggorokannya gatal abis makan anggur dari lapaknya Pak Saman. Iya, aku juga mulai curiga. Ini anggur biasanya enak, manis, tapi kok sekarang ada rasa pahit-pahitnya gitu. Kita harus lebih berhati-hati, Bu. Jangan-jangan ada yang gak beres nih sama buahnya. Padahal awalnya aku mikir kalau ini cuma kebetulan. Tapi kalau udah dua orang ngerasain hal yang sama, kayaknya emang ada masalah. Anggurnya juga kelihatan terlalu sempurna, gak pernah layu atau jelek sedikit pun. Jangan-jangan dia pakai bahan kimia. Mungkin aja, aku juga mulai mikir ke situ. Soalnya kan gak wajar ya, buah segar bisa tahan lama tanpa sedikit pun tanda-tanda rusak. Apa mungkin Pak Saman pakai sesuatu buat bikin anggurnya biar kelihatan segar? Pak, kalau emang beneran begitu, ini bisa bahaya. Kita nggak bisa sembarangan makan buah yang udah kena bahan kimia. Tenggorokan gatal, itu udah tanda-tanda gak bagus. Kita mesti hati-hati. Besok coba kita tanyain langsung ke Pak Saman. Kita nggak boleh diem aja kalau udah nyangkut kesehatan. Lagian kita juga nggak tahu efek jangka panjangnya gimana. Iya Pak, kita harus pastiin dulu. Aku juga nggak mau ada masalah kesehatan gara-gara ini. Nanti kalau beneran ada bahan kimia, kita mesti berhenti beli dari dia. Betul, kita harus pastikan buah yang kita makan aman. Kalau sampai ada yang gak beres, kita juga harus lapor ke yang berwenang, biar gak ada korban lain. Semoga aja nggak ada apa-apa Pak. Tapi lebih baik kita waspada mulai sekarang. Besok aku bakal ke pasar. Nanti aku tanyain baik-baik ke Pak Saman. Bagus Bu, kesehatan keluarga lebih penting dari segalanya. Pak Saman, kita mau tanya, ini kok anggurnya bikin gatal ya? Saya sama suami saya semalam tenggorokannya jadi kering abis makan buah anggur kamu. Bukan cuma saya loh, beberapa orang juga mulai ngeluh. Kamu pakai apa sih di anggur kamu? Aduh, Bu Tati jangan terlalu cepat menyimpulkan. Itu mah mungkin cuma sugesti aja. Anggur saya kan masih yang terbaik di pasar ini. Nggak mungkin ada masalah sama kualitasnya. Udah banyak kok yang beli dan gak ngeluh apa-apa tuh. Tapi Pak, yang ngeluh juga nggak sedikit. Saya juga ngerasain sendiri kok waktu makan anggur kamu. Tenggorokan saya jadi kering, terus lidah saya kayak mati rasa sebentar. Gimana kalau masalah ini makin nyebar? Bu Jum, nggak perlu dibesar-besarin. Semua orang di pasar ini udah tahu anggur saya paling seger. Nggak mungkin ada yang aneh-aneh. Paling-paling cuma kebetulan aja. Lagian selama ini nggak ada yang protes parah kan? Masalahnya Pak Saman, kalau udah sampai tenggorokan gatal dan lidah kebas, itu nggak bisa dianggap remeh. Kami cuma pengen tahu, kamu pakai pupuk atau bahan apa di kebun kamu. Kita semua mau kepastian, biar gak ada masalah nantinya.
Saya cuma pakai pupuk biasa, Bu. Pupuk yang aman buat tanaman. Nggak ada yang aneh-aneh. Bahan-bahannya udah saya cek, aman kok. Lagian, kalau ada masalah dari pupuknya, pasti semua bahan saya rusak kan? Ini malah seger terus. Pak Saman, kalau terus-terusan kayak gini, orang-orang bakal kapok beli dari kamu. Gak peduli seberapa segar buahnya, kalau sampai ada efek buruk, gak ada yang mau balik lagi. Betul Pak Saman, sekarang kamu mendingan periksa lagi deh baik-baik apa yang kamu pakai. Jangan sampai gara-gara anggur ini nama kamu hancur di pasar. Kasihan pembeli yang gak tahu apa-apa. Kita pengen bantu sebelum masalah ini makin gede. Oke, saya bakal cek lagi kebun saya. Tapi percayalah, saya nggak niat jahat, apalagi mau ngerugiin orang. Anggur ini kan sumber penghasilan saya. Saya bakal perhatiin masalah ini lebih serius. Bagus Pak Saman, kami juga nggak mau kamu rugi. Tapi kesehatan kita semua juga harus jadi prioritas. Semoga gak ada apa-apa Pak Saman, tapi tetap kita semua perlu hati-hati. Kita tunggu kabar baiknya ya dari kamu. Dengan bahan kimia ini, anggur saya jadi besar-besar, cepet mateng, dan tahan lama. Gak gampang busuk, gak bakal ada yang bisa lawan kualitas anggur saya di pasar. Pembeli pasti banyak yang seneng. Ini kenapa? Kok bisa jadi hitam kayak gini? Bukannya jadi lebih bagus, malah busuk. Apa-apaan ini? Baru kemarin dipanen kok udah busuk begini? Gak masuk akal banget. Wah udah, ini cairan apaan? Lengket banget lagi. Kenapa nggak bisa bersih? Ini pasti gara-gara pupuk itu. Aduh gawat, gimana ini? Kok bisa jadi begini? Apa benar pupuknya salah? Atau mungkin terlalu banyak? Tapi kenapa anggurnya jadi busuk secepat ini ya? Padahal baru beberapa hari. Apa ini yang bikin anggur saya rusak? Pupuk ini harusnya nggak ada masalah. Tapi kenapa malah jadi kayak gini? Ya Tuhan, apa yang udah saya lakukan? Anggur-anggur ini sumber hidup saya. Kenapa malah jadi rusak begini? Kalau kayak gini, gimana saya mau jual lagi? Gimana saya bisa bertahan? Pak, tangan kamu kenapa hitam begitu? Apa yang terjadi? Aku nggak tahu Bu. Entah kenapa anggur-anggur di kebun mulai busuk. Padahal kemarin masih bagus-bagus banget. Tapi sekarang jadi hitam dan busuk. Terus tangan aku juga jadi begini. Aduh, gimana ini Bu? Ini pasti karena bahan kimia yang kamu pakai, Pak. Kamu terlalu banyak pakai zat-zat itu buat bikin anggur cepat matang. Aku udah bilang, tapi kamu gak dengar. Sekarang lihat, kita udah kena kutukan. Aku cuma pengen anggur kita cepet laku Bu. Aku nggak tahu bakal jadi begini. Semua ini, apa ini hukuman karena aku rakus? Ini bukan soal rakus, Pak. Ini soal apa yang kamu lakukan buat dapetin uang itu. Kamu main-main sama alam. Sekarang kita kena balasannya. Kita harus ngelakuin sesuatu, Pak. Aku benar-benar nggak tahu lagi mesti gimana. Ini semua udah kejadian. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan semuanya Bu. Kita mesti cari pertolongan, Pak. Sebelum semuanya bertambah parah. Kalau tangan kamu aja udah kayak gini, gimana kebun kita? Gimana masa depan kita, Pak? Iya, kita harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Siapa yang bisa nolongin kita dari kutukan ini, Bu? Untung aja stok anggur yang masih bagus ada sedikit lagi. Jadi aku masih bisa jualan, walaupun entah sampai kapan. Pak Saman, ini anggur kamu kok begini? Lihat tuh, hitam semua. Padahal kemarin masih bagus-bagus. Saya nggak tahu Bu Tati. Jangan bohong Pak Saman, pasti ini gara-gara kamu pakai bahan kimia buat bikin anggurnya cepet matang kan? Bu Jum, Bu Tati, nggak ada yang aneh kok. Saya cuma pakai pupuk biasa, sama kayak yang lain. Ini pasti kebetulan aja. Mungkin cuaca atau tanahnya yang berubah. Kebetulan apa Pak Saman? Ini bukan soal cuaca. Ini soal kamu yang rakus. Anggur-anggur ini bukan cuma jelek, tapi mulai bikin orang sakit. Orang-orang udah mulai ngomongin kamu Pak Saman. Banyak orang yang ngeluh tenggorokan mereka gatal setelah makan anggur kamu. Kalau terus-terusan begini, siapa yang mau beli dari kamu lagi? Tapi saya nggak pakai bahan kimia. Kalian juga nggak punya bukti. Bisa aja kan kalian fitnah saya? Oke, nanti kita balik lagi bawa buktinya. Ayo Bu Jum, kita pergi. Kita nggak bisa lagi beli anggur dari Pak Saman, Bu Jum. Anggurnya bener-bener udah bikin masalah. Semua yang makan mulai mengeluh, tenggorokan gatal, mulut kebas. Ini bukan hal sepele. Iya Bu Tati, saya juga udah mulai ngerasain aneh waktu makan. Rasanya nggak seperti biasanya, malah jadi khawatir. Pak Saman kayaknya udah kebablasan pakai bahan-bahan aneh buat anggurnya biar cepet matang. Tapi hal ini tentunya malah merugikan kita.
Kita nggak bisa diem aja. Ini udah mulai menyebar ke tetangga-tetangga lain juga. Saya dengar ada beberapa orang yang mulai sakit tenggorokan setelah beli di lapaknya Pasaman. Ini bukan cuma soal rasa, tapi kesehatan warga yang jadi taruhannya. Bener itu Pak, kalau terus begini, siapa tahu bakal ada yang sakit parah nanti. Pasaman udah kelewatan. Aku ngerti dia mungkin butuh uang, tapi main curang begini gak bisa diterima. Kita harus kasih tahu warga yang lain biar hati-hati. Jangan sampai ada yang sakit lagi. Saya nggak mau ngambil resiko. Sekarang bukan cuma masalah kualitas buah, tapi keselamatan kita. Betul, aku setuju. Kita harus bertindak cepat. Kita mesti bilang ke warga yang lain. Kalau bisa, besok pagi kita kumpulin mereka di balai warga, biar bisa kasih peringatan. Jangan sampai ada lagi yang beli anggurnya Pasaman, sampai kita tahu pasti apa yang dia pakai buat tanamannya. Iya, kita mesti gerak cepat. Kalau enggak, nanti semua keburu keracunan, baru deh pada nyesel. Kalau begini terus, usaha Pasaman bisa bangkrut. Tapi apa boleh buat, dia yang bawa ini semua ke dirinya sendiri. Dia udah bikin banyak orang sakit. Kalau dia nggak sadar sekarang, mungkin ini pelajaran buat dia. Kita cuma bisa berharap dia mau berubah sebelum semuanya makin parah. Besok kita kumpulin warga, kita nggak bisa biarin ini terus-terusan. Kita harus cegah masalah ini sebelum ada yang lebih parah. Aku harus cepat, harus segera panen sebelum semuanya keburu busuk. Kalau enggak ada yang bisa dijual lagi. Aku nggak boleh bangkrut sekarang. Aku nggak mau balik hidup susah. Tidak, apa-apaan ini tanganku? Kenapa jadi begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Tuhan, kenapa semua ini terjadi padaku? Apakah ini balasan untuk semua dosa yang aku buat? Karena aku sudah berjualan buah anggur menggunakan bahan kimia. Semua itu aku lakukan karena aku cuma ingin cepat kaya. Aku hanya ingin sukses. Tapi kenapa begini jadinya? Ya Tuhan, ampuni aku. Tolong hentikan ini. Tidak, ini nggak mungkin. Lepaskan aku, lepas. Tidak, aku nggak bisa mati di sini. Tuhan tolong aku. Aku nggak mau mati seperti ini. Aku salah, semua ini salah. Aduh, Bapak kemana sih? Pamitnya cuma mau ke kebun buat panen, tapi kok sampai sekarang belum pulang juga? Biasanya nggak pernah kayak gini. Aku jadi khawatir, takut terjadi sesuatu sama dia. Bu Lela, ada hal penting yang harus kamu tahu. Ada apa Bu Jum? Kok kelihatannya serius banget? Kita baru aja dapat hasil lab soal anggur yang dijual sama Pasaman Bu Lela, dan hasilnya nggak bagus. Hasil lab? Maksud kalian apa? Ini tentang anggur di kebun kami. Iya Bu Lela, anggurnya mengandung bahan kimia berbahaya. Hasil ini jelas-jelas menunjukkan ada zat yang bisa membahayakan kesehatan. Kita semua tahu banyak orang yang udah ngeluh sakit setelah makan anggur itu, dan ternyata ini penyebabnya. Bu Lela, kedatangan kami ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Orang-orang udah banyak yang curiga dan udah banyak juga korban. Apa kami bisa bertemu dengan Pasaman? Suami saya belum pulang dari semalam. Dia pamitnya cuma mau panen anggur di kebun, tapi sampai sekarang belum balik juga. Saya takut ada apa-apa di sana. Belum pulang? Ini nggak baik Bu Lela. Kalau Pasaman di kebun, kita harus cepet-cepet ke sana. Siapa tahu dia butuh bantuan. Iya, kita nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Kalau memang dia ada di kebun, kita harus cari dia sekarang. Kamu juga nggak bisa sendirian ngurus masalah ini. Pak, ya Tuhan, apa yang terjadi sama kamu? Astaga Bu Lela, bagaimana bisa seperti ini? Ini bukan hal biasa. Ini seperti hukuman dari Tuhan. Bu, maafkan Bapak ya Bu. Ini semua salah Bapak. Pak, kenapa jadi begini? Apa yang sudah kamu lakukan? Aku terlalu serakah Bu. Aku pakai bahan kimia itu. Aku pikir bisa membuat hasil panen lebih besar dan cepat. Tapi lihatlah sekarang, anggur-anggur ini malah membusuk seperti hatiku. Pak, inilah yang ibu takutkan. Inilah alasan ibu selalu meminta Bapak berhenti berjualan curang. Tapi Bapak terlalu keras kepala, gak pernah mau dengar omongan ibu. Maafin Bapak Bu. Bapak tahu Bapak salah. Mungkin ini balasan buat Bapak. Aku terima. Tapi aku cuma bisa berharap suatu hari nanti kalian bisa maafin aku. Kami maafin kamu Pasaman. Maafkan Bapak Bu.